Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmatnya kita masih diberi kesehatan dan kemudahan dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Selawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz kita bersama, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama, alangkah baiknya berdoa sebelum pembelajaran. Berdoa dimulai, doa selesai. Oke. Apa materi pembelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Nah, baik, materi kita pada hari ini yaitu tentang adab kepada seorang guru. Jadi apa arti adab kepada seorang guru? Baik, sini Bapak menjelaskan, yaitu guru adalah orang yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mendidik kita agar kita memiliki sikap yang baik, disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai sesama. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, kita harus menghormati dan memuliakan seorang guru. Dalam Islam, menghormati seorang guru merupakan salah satu bentuk akhlak mulia. Guru adalah orang yang berjasa karena telah membagikan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu tersebut kita dapat meraih cita-cita, membedakan yang benar dan salah, serta menjadi pribadi yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Oleh sebab itu, kita harus bersikap sopan dan menghargai guru dimanapun berada. Salah satu contoh sikap sopan kepada guru itu seperti mana? Apakah anak-anak ada yang tahu? Salah satu contoh sikap sopan kepada guru itu ketika guru masuk kelas. Baik, kalau ketika guru masuk kelas itu kita tidak boleh berbicara lagi ya. Kita harus menghormati guru, dan ketika guru menyampaikan materi, tidak ada boleh yang berkata-kata di belakang ataupun bermain. Kita harus menghargai guru berbicara agar ilmu itu tetap berkah. Jadi di saat guru menjelaskan, anak-anak sekalian tidak boleh ribut, harus memperhatikan apa yang dijelaskan supaya materinya masuk ke dalam otak kita. Itu salah satu contoh ya, contoh adab pada seorang guru. Anak-anak adalah tahu lagi contoh adab pada seorang guru. Baik, Bapak beri satu contoh lagi ya. Contoh yang kedua itu ketika kita jumpa dengan guru ataupun dalam keadaan kita sedang belajar dan telah menyelesaikan pelajaran, adab kita tuh harus bersalaman pada guru ya. Jadi kita harus menghormati guru. Jadi saat kita berjumpa di jalan ataupun berpas-pasan di pasar atau di mana, kalau kita mengenal itu guru kita, alangkah baiknya kita salam ya. Jadi itu salah satu contoh adab kepada seorang guru. Itu tadi tentang adab-adab pada orang guru. Pada anak-anak ada yang tahu lagi contoh adab pada seorang guru? Ayo, angkat tangannya siapa yang ingin menjawab. Baik, silakan kepada Riko. Baik, betul, itu salah satu contoh ya adab kepada seorang guru. Jadi kita bukan takut pada seorang guru, berarti kita menghormati dan menghargai usaha-usaha mereka. Baik, walaupun di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan tentang adab kepada orang guru, tapi juga ada salah satu ayat yang memerintahkan kita yang itu untuk menghormati orang-orang yang berilmu dan menjaga sopan santun dalam belajar. Salah satu contoh ayatnya itu surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi penjelasannya, ayat ini menjelaskan bahwa Allah memuliakan orang-orang yang berilmu. Karena guru adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, maka kita harus menghormati dan menghargai seorang guru. Ada juga ayat lain
Bapak akan bacakan, yaitu dalam surah An-Nahl ayat 43 yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Jadi penjelasannya, ayat ini mengajarkan kepada kita agar mengetahui sesuatu, kita hendaknya bertanya kepada orang yang berilmu, termasuk guru. Saat bertanya kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai guru. Jadi tidak bisa kita menggunakan bahasa yang kasar ya. Jadi contohnya, izin ibu guru ingin bertanya, izin pak guru ingin bertanya. Jadi tidak boleh semena-mena kayak aku mau bertanya gini-gini, tidak boleh ya. Jadi kita harus menggunakan kata-kata yang sopan, karena guru itu adalah orang tua pengganti kita di sekolah. Jadi tidak mungkin orang tua kita mengajarkan kita di sekolah sini kan, karena orang tua kita mempunyai kesibukan yang lain. Jadi guru itu pengganti orang tua kita ya. Jadi kita harus menghormati seorang guru seperti kita menghormati orang tua kita. Bapak juga ada mendengarkan suatu hadis, yaitu ya Bapak bacakan. Salah satu hadisnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang lebih tua, serta tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Jadi penjelasannya itu kita harus menghormati orang yang lebih tua dan orang yang berilmu. Jadi guru itu kan orang yang lebih tua dari kita, dan guru itu kan orang yang berilmu. Jadi kita harus menghormati guru. Jadi kita tidak boleh semena-mena terhadap seorang guru, karena nanti kalau kita semena-mena ataupun sembarangan terhadap seorang guru, nanti keberkahan ilmunya hilang. Ada lagi contoh nggak? Apa anak-anak ingin bertanya ataupun ingin mengetahui sesuatu gitu? Silakan. Jadi kan materi kita kan tentang adab pada orang guru. Jadi apa manfaat kita menghormati seorang guru? Manfaat kita menghormati seorang guru itu sangat banyak ya. Kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kepercayaan dari guru, memiliki akhlak yang baik, serta menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Jadi kita tuh tidak rugi saat menghormati seorang guru, karena seorang guru itu memiliki keberkahan ilmu yang sangat banyak ya. Jadi jangan kalian anggap menghormati seorang guru itu suatu hal yang tidak penting ataupun tidak memiliki keuntungan. Karena kalau kita menghargai seorang guru, apa yang disampaikan seorang guru itu pasti insya Allah berkah dalam kehidupan kita. Itu tadi kita sudah menjelaskan materi apa itu adab dengan seorang guru, apa manfaatnya, bagaimana contoh dalam kehidupannya. Seperti tadi, apabila kita berjumpa dengan guru, kita bersalaman, ataupun ketika Bapak itu menjelaskan, kita mendengarkan. Baik dari materi yang tadi Bapak sampaikan, kesimpulannya itu, jadi adab kita kepada seorang guru itu adalah sikap hormat, sopan santun, dan menghargai guru sebagai orang yang mengajarkan ilmu. Dengan menerapkan adab pada orang guru, kita akan menjadi peserta didik yang berakhlak baik dan ilmu yang kita pelajari menjadi lebih bermanfaat. Setelah materi yang tadi Bapak sampaikan, apakah ada yang mau ditanyakan ataupun yang masih bingung tentang adab pada seorang guru? Oke, baik. Sebelum Bapak menutup materi kita hari ini, Bapak ingin tes dengan beberapa pertanyaan. Baik, Bapak akan memberikan evaluasi ya. Jadi evaluasinya itu tidak usah banyak-banyak, aku memberikan 3 pertanyaan saja. Yang pertama itu, apa pengertian adab kepada guru? Oke, jadi nanti kalian jelaskan ya dengan paparan kalian sendiri, apa itu pengertian tentang adab seorang guru. Oke. Nah, terus berikan contoh 3 tentang adab kepada seorang guru. Nanti kalian berikan contoh seperti Bapak jelaskan tadi kan, ada contohnya tadi kan. Nanti kalian buatkan situ 3 contoh ya adab kepada seorang guru. Dan yang terakhir itu, mengapa kita harus menghormati seorang guru? Tadi kan sudah ada Bapak jelaskan kan, mengapa kita harus menghormati seorang guru, apa manfaatnya. Oke, dari 3 pertanyaan itu silakan dijawab dengan pemahaman masing-masing ya, dengan pengertian kalian masing-masing sesuai materi yang Bapak jelaskan tadi. Oke, silakan dikerjakan.
Alhamdulillah, setelah dari hasil evaluasi tadi Bapak menyimpulkan pemahaman anak-anak sudah mengerti ya tentang adab pada seorang guru. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada hari ini tentang adab pada seorang guru. Semoga nanti anak-anak bisa menerapkannya di rumah ataupun menerapkannya dimanapun berada, karena nanti kalau misalnya jumpa di jalan ataupun entah di mana jumpa seorang guru, dapat diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian materi dari Bapak. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.